Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Oke, hari ini kita pelajaran PKK ya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai, sebaiknya ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Semua siap. Berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bisa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Coba hari ini ada sudah piket belum kelasnya? Itu ibu masih lihat ada sampah di bawah meja, coba dicek dulu. Ya, sudah bersih. Sekarang ibu absen. Masuk semua hari ini? Ada yang nggak masuk. Agung, Angel, Arya, Aulia, Aura, Bagus, Bintang, Cahaya, Wahyu. Oke, masuk dari 28 siswa yang tidak masuk satu mereka ada 20 siswa. Siapa lagi? Oh iya. Dua. 27 dari 26. Ya, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Untuk minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sikap, perilaku dan karakter seorang wirausahawan. Ya, kamu udah mempelajari menjadi wirausahawan itu ada keuntungan, kerugiannya, kemudian sikap wirausahawan yang baik itu seperti apa, idealnya, kemudian perilakunya, bagaimana ketika menghadapi konsumen misalnya, karakternya, pembawaannya dia seperti apa. Kamu udah tahu ya, kamu mempelajari itu minggu lalu. Nah sekarang ibu mau tahu nih, kita ulangi sebentar. Sikap seorang wirausahawan itu apa aja sih ciri-cirinya? Coba, siapa yang mau menyebutkan? Ya, Bu. Oke, Agung, silakan. Seorang wirausaha harus memiliki sikap. 1. Mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. 2. Mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. 3. Mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. 4. Mampu berkarya dengan semangat dan kemandirian. 5. Mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil risiko. Selanjutnya, perilaku. Perilaku. Siapa nih yang mau? Oke, Fahmi. Perilaku yang antara lain memiliki rasa percaya diri yang tinggi, orientasi pada tugas dan hasil, menyukai tantangan dan sikap, dan siap menghadapi risiko, senior, leadership, dan visioner. Ya, leadership itu kepemimpinan. Jadi dia berani atau bisa memimpin. Oke, itu beberapa macam perilaku wirausahawan. Sekarang kita ke yang terakhir, karakter wirausahawan. Siapa? Yuk, satu orang lagi. Arya dulu. Karakter wirausaha yaitu disiplin, jujur, amanah, komitmen tinggi, kreatif, inovatif, mandiri, dan realistis. Nah, karakter berarti sifat atau pembawaan ya. Jadi dia harus realistis ya, atau maksudnya realistis itu melihat kenyataan dengan jelas, nggak halu.
Jadi kalau punya usaha, kedepannya mau misalnya ini ada masalah nih, ya bukan lari dari masalah, tapi dihadapi. Itu salah satu karakter dari wirausahawan. Ibu lagi role play adalah model pembelajaran yang menjadikan bermain peran sebagai proses pembentukan pengetahuan. Jadi kamu tidak hanya mendapatkan dari materi saja, dari teori saja, tapi juga dipresentasikan atau diaplikasikan dengan cara bermain peran. Nah ini biasanya memerankan suatu peristiwa atau suatu tema. Jadi ada tema-tema tertentu, misalnya kalau kita nih jual beli, ya distribusi, kewirausahaan, atau misalnya masalah-masalah yang dihadapi saat misalnya dalam kalau kita kreatif dan kewirausahaan berarti penjualan misalnya kayak penjualannya agak susah nih, barangnya dijual, kamu bagaimana mengatasinya? Jadi nanti ditunjukkan. Nah kalau dalam wirausaha ya mempraktikkan bermain peran ini harus dianalisis dulu situasinya, kemudian aspek-aspek yang diperlukan selama menjadi wirausaha. Nah bermain peran itu prinsipnya menghadirkan peran-peran yang ada di dunia nyata ya, ke dalam suatu pertunjukan di dalam kelas. Kemudian dijadikan bahan refleksi, nah peserta yang lain memberikan penilaian. Misalnya keunggulan atau kelemahan masing-masing peran tersebut. Misalnya keunggulannya si A bagus nih perannya, dia bisa menunjukkan bahwa wirausahawan itu harusnya bersikap baik, sopan. Misalnya kemudian kelemahannya, oh ini terlalu menanggapinya terlalu santai, misalnya ada masalah ditanggapi dengan santai, kemudian tidak ada solusi itu misalnya. Jadi menilai keunggulan dan kelemahan, memberikan saran alternatif. Jadi bukan bagaimana peran kamu ya, acting kamu maksudnya, bagus atau tidaknya, tapi masalah yang diangkat dalam pertunjukannya. Nah manfaatnya ketika kamu role play itu pertama memberikan semacam hidden practice. Hidden practice itu latihan, praktis itu latihan ya, atau pembelajaran. Hidden itu tersembunyi. Jadi kamu tuh tanpa sadar menggunakan ungkapan-ungkapan terhadap materi yang telah atau sedang dipelajari. Jadi tanpa sadar tuh kamu belajar juga, ya, walaupun melalui pertunjukan. Yang kedua, melibatkan jumlah siswa yang cukup banyak, ya, seperti tadi ya. Yang ketiga, memberikan siswa kesenangan karena role play pada dasarnya adalah permainan. Kelebihan dari role play atau bermain peran. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik, ya, kepada kalian untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktek. Ya. Jadi dari teori yang sudah kamu dapatkan itu dipresentasikan atau dipraktekkan. Kemudian yang kedua, membantu peserta didik, nah, misalnya membantu siswa ya, berperan semirip mungkin dengan kehidupan nyata. Jadi kalian akan mudah mengingat pembelajaran. Tuh. Jadi lebih berkesan dalam ingatan. Kemudian kalian juga yang ketiga mendapat pengalaman dari bermain peran dan dihubungkan dengan kehidupan nyata. Jadi kan ketika kamu acting itu kan pasti biasanya diambil dari kehidupan nyata. Kamu mungkin tidak mengalami, tapi kamu melihat atau menonton. Ya, mungkin dengar cerita dari teman. Nah itu kamu ambil kemudian kamu masukkan ke dalam peranmu. Nah, langkah-langkahnya untuk kita bermain peran itu ibu menyiapkan skenario. Ya. Tapi untuk kali ini temanya bebas. Kemudian yang kedua kalian mempelajari skenario-nya. Ya. Setelah itu dibentuk kelompok. Ya. Untuk mendapatkan peran masing-masing, kemudian kalian berdiskusi nantinya perannya apa, kemudian berlatih, melihat skenario atau menuliskan skenario yang mau ditampilkan, kemudian berdiskusi. Setelah itu mulai berlatih peran yang cocok untuk saya apa, kemudian masalah yang harus dihadapi seperti apa. Nah kemudian ditampilkan di depan teman-temannya, nanti teman-teman yang lain itu menanggapi apakah ada kekurangannya, kelebihannya, kelemahan, dan keunggulannya apa. Kemudian nanti hasil kesimpulannya seperti apa. Nah, ini ada evaluasi, penilaian, dan penutup. Tentu jelas, ibu bagi kelompoknya aja ya untuk kalian mulai mencari ide-ide tentang untuk pertunjukannya, untuk dramanya itu tentang apa. Nah, temanya bebas ya, sekreatif mungkin kalian pasti bisa lah ya. Jadi nanti kelompoknya, nah, ibu bagi jadi 4 kelompok. Itu silahkan duduk bersama teman satu kelompoknya, kemudian kamu saling diskusi tema apa yang mau diambil. Nanti ibu kasih kertas, kamu tuliskan di situ namanya skenario-nya ya. Kemudian kamu mulai berlatih peran masing-masing, acting lah ya. Oke. Nah, ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusinya, kemudian 10 menit nanti untuk pertunjukannya, jadi tidak usah lama-lama. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik, silakan duduk sesuai kelompoknya, teman-temannya masing-masing. Itu ditulis di kertas nama teman kelompoknya, kelompok berapa, tanggal hari ini, kalau ada kelas. Kemudian skenario-nya
skenarionya ditulis di kertas tersebut. Ya, silakan kelompok 1 mau mempertunjukkan drama tentang apa, yang lainnya diperhatikan. Bisa jadi ide untuk kamu. Nanti ditanggapi ya kalau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil cerita dari jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi drama kami. Dan perkenalkan, nama saya Aura Aulia sebagai pembeli. Nama saya Kamila Wirunisa sebagai chef. Saya Febriani sebagai pembeli. Saya Ramadan sebagai pembeli. Saya Wahyu Nugroho sebagai manajer. Saya Jasa Siswa Wiyamanda sebagai wilayah. Saya Khairudina Nurina sebagai pembeli. Baik, langsung saja kita akan mulai presentasinya. Ayo, ada yang mau menanggapi? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Kelompok terakhir, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan tentang hasil wirausaha kami. Saya diperkenalkan saya Mas sebagai pembeli. Saya Hani sebagai manajer. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Oh iya, tapi udah izin ke Bu Is belum ya? Belum ngomong lagi. Udah. Tadi nggak ketemu. Udah. Ya, ada yang mau nanggepin? Baik, kalian semua sudah melakukan pertunjukan, ya, pertunjukan drama sudah diperagakan. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, siapa yang mau menyimpulkan inti dari pertunjukan kita secara keseluruhan? Ya, Fatimah. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah pertunjukan itu tidak harus dengan sikap yang paksa, bisa dengan sikap yang sopan, halus, ramah dan santun. Ya, sudah Fatimah. Ya, jadi menanggapinya itu dengan baik, walaupun mungkin hati kita juga kesal, marah, ya, kita tanggapi dengan baik dan rasional. Sebelum kita beres-beres, coba dicek dulu di bawah mejanya, kondisi mejanya sudah bersih atau belum, sampah bekas kamu jajan tadi mungkin masih ada. Silakan Wahyu untuk memimpin doa. Semua siap. Udah mulai. Udah selesai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih semuanya. Silakan.